Umumnya, di dalam proses pembuatan pertanyaan penelitian, kita hanya menggunakan sudut pandang pribadi, tanpa menggunakan sudut pandang informan atau responden yang ingin kita teliti. Akibatnya, terdapat kesalahan yang cukup fatal di mana responden tidak mengerti maksud dan tujuan dari pertanyaan penelitian kita. Oleh karena itu, gue akan coba share beberapa tips yang mungkin bisa kita lakukan dalam membuat sebuah pertanyaan penelitian yang lebih efektif dan efisien. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video gue kali ini, gue akan coba share beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk membuat pertanyaan penelitian agar lebih mudah dipahami oleh responden dan juga cara mengaplikasikannya. Kita akan langsung mulai. Menurut Fowler dan Cosenza, terdapat setidaknya 4 prinsip dasar dalam pembuatan kuesioner. Yang pertama adalah adanya penentuan atau pemilihan kata per kata, di mana kita harus menggunakan kata-kata yang formal, sopan, dan juga mudah dipahami oleh responden. Kemudian yang kedua adalah adanya urutan pertanyaan. Kita bisa mulai dari pertanyaan yang paling umum terlebih dahulu, baru masuk ke dalam pertanyaan yang paling spesifik. Kemudian turunan dari prinsip yang kedua ini adalah pertanyaan sebaiknya dimulai dari yang paling mudah dijawab dulu oleh responden, baru masuk ke pertanyaan yang sifatnya lebih sulit atau sensitif yang akan dijawab oleh responden. Prinsip ketiga adalah adanya konteks pertanyaan, di mana pertanyaan dibuat sesuai dengan bagian per bagiannya. Contoh, misalnya kita ingin membahas tentang profil dari responden dulu. Maka di bagian awal, misalnya kita katakan sebagai bagian A gitu ya. Kita buat dulu nama, usia, jenis kelamin, kemudian pengeluaran rumah tangga, kemudian jumlah anak, dan lain-lain gitu ya. Jadi kita buat di konteks sebagai profil respondennya dulu. Kemudian kalau kita misalnya kita membahas tentang, kita mau tahu tentang sebuah merek yang digunakan oleh konsumen gitu ya. Maka kita bisa mulai dari awal adalah merek-merek apa saja yang mereka tahu, kemudian sumber informasi mereka tahu dari mana, kemudian sampai dengan kapan mereka belinya dan di mana mereka membelinya, dan lain-lain. Jadi kita bisa mengklasifikasikan itu berdasarkan konteks pertanyaan yang kita inginkan. Kemudian terakhir yang prinsip dasar keempat adalah adanya penentuan opsi atau pilihan jawaban yang kita inginkan. Misalnya ada opsi untuk pertanyaan terbuka kah? Atau opsi untuk pertanyaan yang tertutup. Kalau gue boleh mensamarikan, sebenarnya dari 4 prinsip dasar yang dikemukakan oleh Fowler dan Cosenza, itu adalah mengerucut menjadi satu kalimat, yaitu kuesioner yang baik itu adalah harus mudah dipahami dan tidak menimbulkan ambiguitas. Tapi pertanyaan sekarang adalah bagaimana membuat pertanyaan yang tidak menimbulkan ambigu. Dalam bahasa sederhananya adalah jelas dan mudah dipahami. Yang pertama adalah hindari penggunaan kata-kata yang tidak umum atau rumit. Gue akan ambil contoh salahnya dulu ya. Apakah di smartphone Anda tersemat NFC? Dalam satu kalimat pertanyaan ini, menurut gue sudah ada 3 kesalahan. Yang pertama adalah apakah di smartphone Anda? Smartphone yang mana? Smartphone yang digunakan saat ini kah? Smartphone yang pernah digunakan sebelumnya, sebelum yang digunakan saat ini? Atau smartphone yang dimiliki oleh satu anggota keluarga dan atau lebih. Ada responden yang bisa jadi menggunakan smartphone-nya berdua. Bisa jadi ibu rumah tangga dengan seorang anaknya. Atau sesama anak, tapi antara kakak dan adik memiliki satu handphone yang sama. Gitu. Jadi ini harus dipastikan dulu smartphone yang mana yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah ada kata-kata di mana tersemat. Oke, tersemat ini maksudnya diapain? Apakah di custom, di install pada saat pembelian, kemudian dia minta diinstal penggunaan NFC ini, atau seperti apa? Ini kan juga kurang jelas. Kemudian yang terakhir adalah NFC. Mungkin dari sebagian teman-teman ada yang udah tahu bahwa NFC adalah fitur nirkabel, ya. Tapi kita usahakan untuk tidak berpikir bahwa semua responden itu memahami maksud atau definisi dari pertanyaan kita. Jadi hati-hati ketika kita menanyakan sesuatu, maka perlu ada kejelasan, ada penjelasan tambahan. Contoh yang benar adalah berbicara tentang smartphone yang paling sering Anda gunakan saat ini, apakah di dalamnya sudah tersedia fitur Near Field Communication dalam kurung NFC. Nah, teman-teman nanti bisa ditambahkan misalnya NFC atau Near Field Communication itu adalah perangkat nirkabel
yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran non-tunai atau digital. Misalnya, melakukan cek saldo atau top up e-money dengan menggunakan NFC tersebut. Jadi gitu, instruksi itu bisa ditambahkan. Terlepas ini nanti teman-teman melakukannya secara offline, tatap muka maksud gua, atau menggunakan online, ini bisa digunakan instruksi tambahan supaya tidak ada kesalahpahaman bahwa responden mengerti atau tidak, itu menjadi tanggung jawab kita. Oke, berikutnya, adanya atau tersedianya penunjuk waktu yang jelas. Contohnya misalnya, contoh salahnya, berapa kali Anda mengganti smartphone Anda? Di sini jelas kesalahannya adalah berapa kali dalam kurun waktu berapa lama? Apakah 1 tahun, apakah 2 tahun, 3 tahun, atau lebih? Ini nggak jelas. Konteks pertanyaannya tidak menunjukkan kurun waktu yang spesifik. Oke, kita ambil contoh untuk kasus yang benarnya, atau contoh pertanyaan yang benarnya adalah, dalam 2 tahun terakhir, berapa kali Anda melakukan pembelian smartphone untuk keperluan Anda sehari-hari? Ini kita bisa buat menjadi pertanyaan tertutup, kita kasih opsi-opsi jawabannya. Contohnya pertama adalah kurang dari 1 kali, atau dia tidak membeli sama sekali ya. Kemudian opsi kedua adalah 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai dengan lebih dari 4 kali. Kemudian kita bisa tambahkan opsi jawaban, sebutkan. Jadi jelas ya, spesifik bahwa kurun waktu yang kita maksud adalah kurun waktu dalam 2 tahun terakhir. Kita lanjut ke nomor 3, contohnya adalah hindari bertanya kepada responden dalam satu waktu sekaligus. Ini mungkin teman-teman yang biasa atau baru belajar membuat kuesioner seperti ini hal ini sering terjadi. Ini adalah contoh salahnya dulu ya. Berapa kali Anda melakukan pembelian smartphone dalam 2 tahun terakhir dan di mana Anda membelinya? Jadi ada kesalahan yang cukup fatal adalah ketika kita menanyakan ini langsung sekaligus 2. Berapa kali membeli smartphone-nya dalam 2 tahun terakhir, dan satu lagi adalah di mana membelinya. Kira-kira kalau kalian jadi responden, kalian mau jawab yang mana dulu nih? Berapa kalinya dulu atau di mananya dulu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita membuat kolom jawabannya? Akan membingungkan. Yang berapa kali menggunakan frekuensi dan di mana otomatis tidak menggunakan frekuensi kan? Jadi, contoh yang benar adalah kita bisa lihat di slide berikutnya. Ketika kita menanyakan 2 hal sekaligus, maka mau tidak mau kita harus menggunakan juga 2 pertanyaan yang berbeda. Yang pertama adalah, berapa kali Anda melakukan pembelian smartphone untuk keperluan Anda sehari-hari dalam 2 tahun terakhir? Ini jelas ada opsinya, frekuensi ya, kurang dari 1 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai dengan lebih dari 4 kali. Nah, kemudian yang kedua adalah, di mana Anda membeli smartphone yang Anda gunakan saat ini misalnya? Toko resmi brand X, di e-commerce kah, di supermarket, di toko independen kecil atau toko pulsa ya, dan lain-lainnya. Gitu. Jadi, jangan dipaksakan. Ketika ada 2 pertanyaan yang ingin kalian tanyakan sekaligus, jangan pernah menanyakannya dalam 1 kalimat pertanyaan. Itu akan sangat membingungkan buat responden dan juga menyusahkan kalian pada saat proses pengolahan datanya. Yang keempat adalah, hindari berasumsi terhadap kondisi atau responden di awal. Ini juga mungkin hati-hati ya. Ini karena kita menggunakan sudut pandang pribadi, pada akhirnya kita berasumsi si responden sudah pasti sesuai dengan kriteria kita. Padahal ada yang harus diuji lagi. Contoh salah, ini seolah-olah ya, kita ilustrasikan aja bahwa ini belum ada pertanyaan pendahulunya. Mengapa Anda akhirnya memutuskan untuk membeli smartphone tersebut? Hal tersebut mengasumsikan bahwa responden sudah pasti menggunakan smartphone merek B. Padahal tidak ada pertanyaan pendahulunya. Gitu, jadi hati-hati ketika kalian membuat sebuah pertanyaan, jangan pernah berasumsi bahwa responden sudah pasti sesuai dengan kriteria responden kita. Contoh misalnya, kalian mau mengambil atau mentargetkan responden yang pengguna handphone merek B misalnya ya. Walaupun itu sudah di tangan dia, kita interview secara tatap muka, kita sudah lihat bahwa dia menggunakan handphone merek B. Itu dugaan kita. Hati-hati bahwa bisa jadi handphone yang dipegang saat itu bukan handphone dia. Yang pertama. Yang kedua adalah, bisa jadi handphone tersebut bukan sesuai dengan tipe yang kita cari. Ya, misalnya sesama pengguna iPhone gitu ya. Antara tipe A dengan tipe B itu ada perbedaan, tapi sangat mirip perbedaannya. Bisa jadi seperti itu. Jadi hati-hati. Perlu diklarifikasi lagi dengan cara apa? Dengan cara pertanyaan penelitian sebagai berikut. Di antara beberapa merek smartphone berikut ini, mohon sebutkan merek smartphone apa yang paling sering Anda gunakan saat ini. Jadi kita cross-check lagi. Ada pilihannya misalnya. Ada merek X, merek Y, merek Z, dan lainnya. Kemudian setelah kita mendapatkan jawaban tersebut, baru kita tanyakan lagi berikutnya. Anda tadi menjawab merek yang disebutkan di nomor 1 tadi, ya. Mohon sebutkan
alasan Anda pada akhirnya memutuskan untuk membeli handphone tersebut. Gitu. Jadi bisa jadi direkomendasikan oleh teman, direkomendasikan oleh selebgram, harganya terjangkau, dan lain-lain. Jadi kita usahakan untuk tidak berasumsi terhadap kondisi responden di awal. Semua asumsi itu harus diuji terlebih dahulu oleh pertanyaan-pertanyaan. Gue menyebut ini sebagai pertanyaan filter atau di market research ini dikenal dengan pertanyaan screening. Seperti itu. Kesimpulannya, sebetulnya apa sih manfaat kita harus tahu membuat kuesioner? Sebetulnya ada banyak manfaatnya. Tapi kalau gue boleh summary-kan, kalau gue boleh kerucutkan menjadi satu poin, yaitu adalah jelas, yaitu menghindari pengulangan dalam proses pengumpulan data. Karena ketika kuesioner kita sudah salah dari awal, otomatis semua prosesnya pasti juga akan berimpact atau berimplikasi sampai dengan pengolahan datanya. Ketika kuesioner kita salah, otomatis kita harus mengulang lagi prosesnya dari awal. Oke, kita sudah selesai membahas prinsip-prinsip dasar dalam proses pembuatan kuesioner dan juga cara mengaplikasikannya. Mudah-mudahan teman-teman setidaknya sudah memahami cara berpikir secara sederhana dalam membuat kuesioner yang baik dan benar. Itu aja dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel gua. Kita ketemu lagi di vlog-vlog gua berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.